Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di pertemuan yang ketiga ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang struktur dan kaidah teks prosedur. Ternyata dari kalian masih banyak yang belum memahami analisis kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi hari ini sebelum Ibu ke materi lanjutan, Ibu akan membahas kembali kebahasaan atau analisis kaidah teks prosedur. Ya, semoga kalian dengan adanya pembahasan ini bisa lebih memahami bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur. Oke. Nah, di sini Ibu ada contoh teks prosedur sederhana menggunakan setrika. Setrika adalah alat pemanas pakaian yang digunakan agar sebuah pakaian menjadi rapi dan nyaman untuk digunakan. Sudah seharusnya sebuah rumah tangga memiliki setrika, dan sudah seharusnya seorang ibu rumah tangga dapat mengoperasikan alat setrika untuk merapikan baju. Bagi kamu yang bukan ibu rumah tangga, berikut adalah tahapan menggunakan setrika. Pertama, sambungkan colokan setrika pada aliran listrik. Kedua, lampu pada setrika akan menyala menandakan aliran listrik sudah diterima. Ketiga, Anda bisa mengatur suhu panas sesuai dengan jenis kain yang akan dirapikan, misalnya kain jeans, wool, dan lainnya. Pilihan pengaturan tersebut sudah tertera pada setrika. Anda tinggal memutarnya sesuai kebutuhan. Keempat, tunggu beberapa menit agar setrika panas. Kelima, letakkan permukaan setrika pada pakaian Anda dan gosok hingga licin. Selamat mencoba. Itu contoh teks prosedur sederhana. Selanjutnya, ini adalah hasil analisis kebahasaan teks prosedur sederhana. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa? Ya, kalimat imperatif itu kalimat perintah. Kalimat perintah adanya itu di dalam langkah-langkah. Jadi, kalimat imperatif yang ada dalam teks prosedur menggunakan setrika itu adalah sambungkan, pilihan, tunggu, letakkan. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif. Deklaratif itu apa? Kalimat pernyataan. Pernyataan itu biasanya berada di awal paragraf atau paragraf pertama. Nah, di yang tadi, teks yang tadi, paragraf pertamanya itu atau kalimat deklaratifnya itu adalah setrika adalah alat pemanas pakaian yang digunakan agar sebuah pakaian menjadi rapi dan nyaman untuk digunakan. Itu termasuk ke dalam kalimat deklaratif karena berada di paragraf pertama. Yang ketiga, menggunakan kalimat interrogatif. Di sini tidak ada karena di dalam teks menggunakan setrika itu tidak menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Paham? Yang keempat, menggunakan urutan atau langkah. Nah, urutan atau langkah adanya pasti di langkah-langkah. Langkah pertama sampai dengan langkah keempat. Jadi nanti kalian urutan langkahnya itu kalau misalnya suruh analisis tidak usah ditulis lagi di
tandain aja mana yang termasuk ke dalam langkah-langkah. Yang kelima, nomina. Nomina itu kata benda. Di sini kata bendanya itu adalah setrika, pakaian, baju, kain, wol, jeans, dan lain-lainnya. Yang keenam, partisipan. Partisipan dalam teks prosedur itu biasanya manusia secara umum. Jadi menggunakan manusia atau bisa juga sapaan. Di sini partisipannya itu Anda. Yang ketujuh, verba. Verba itu kata kerja. Jadi kata kerja dalam teks prosedur sederhana menggunakan setrika yaitu digunakan, memiliki, mengoperasikan, merapikan, menggunakan, mengatur, menyala, menandakan, dirapihkan, memutar, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kata kerja itu awalannya itu me, mem, meny, meng, menge, di, per, ber, ter, dan lain-lain. Itu kata kerja aktif. Yang kedelapan, konjungsi temporal. Konjungsi temporal dalam teks prosedur menggunakan setrika itu pertama, kedua, ketiga, sampai dengan keempat. Itu termasuk ke dalam konjungsi temporal. Paham ya sampai sini? Semoga kalian bisa menganalisis setelah memahami materi ini. Oke, kita ke materi yang berikutnya. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Teknik penulisan teks prosedur ditinjau dari segi kebahasaan adalah sebagai berikut. Ini ada 4 ya, kalau ditinjau dari segi kebahasaan. Yang pertama, gunakan kalimat perintah yang lugas. Lugas itu langsung ke intinya, jadi jangan bertele-tele. Yang kedua, gunakan bahasa singkat, padat, dan informatif. Nah, ini berhubungan dengan yang pertama. Jadi, dalam teks prosedur itu jangan menggunakan kalimat yang tidak perlu atau yang bertele-tele, harus ke intinya supaya si pembaca yang membaca teks prosedur kalian itu langsung mengerti apa yang akan kalian buat. Jadi tidak terlalu banyak basa-basi. Yang ketiga, gunakan bahasa yang logis dan sistematis. Logis itu artinya masuk akal. Jadi bahasanya itu harus masuk akal. Dan sistematis. Sistematis itu utuh atau runtut. Jadi urutannya itu harus runtut dari langkah pertama sampai langkah terakhir itu harus urut atau runtut. Yang keempat, gunakan kalimat yang langsung tertuju kepada partisipan. Jadi gunakan kalimat yang tertuju kepada manusianya. Misalkan yang tadi Anda atau kalian atau pengendara dan lain-lain. Jadi jangan kemana-mana ya partisipannya. Oke, yang berikutnya, merancang teks prosedur dari tahapan-tahapan sebagai berikut. Ini kalau kalian mau merancang teks prosedur. Ada 4. Yang pertama, tentukan tema atau jenis teks yang hendak dibuat. Jadi kalian pertama itu harus menentukan temanya. Kalian mau membuat apa? Supaya nanti antara tema dengan isi itu sesuai ya.
Jadi harus ditentukan tema atau jenis teks yang hendak dibuat. Yang kedua, tentukan jumlah langkah yang dibutuhkan. Jadi kira-kira berapa nih langkah-langkahnya. Jadi dari awal kalian sebelum membuat teks prosedur itu harus dirancang terlebih dahulu. Misalnya kalian mau melakukan langkah-langkah cara merawat sepatu. Nah, cara merawat sepatu itu kira-kira berapa langkah nih supaya nanti dalam langkah-langkah itu bahasanya tidak bertele-tele, langsung ke intinya saja. Yang ketiga, perhatikan urutan langkah atau kegiatan secara runtut. Nah, jadi harus disesuaikan, langkah-langkahnya itu harus runtut, jangan ada yang langkah pertama jadi langkah terakhir, itu kan tidak urut ya, jadi harus runtut. Yang keempat, periksa kembali apakah ada langkah yang harus direvisi itu diperbaiki. Misalnya langkah pertama dan langkah kedua itu tidak nyambung nih, berarti harus diperbaiki atau dibuang dan diganti yang lebih nyambung. Oke? Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Apabila ada, silakan komen di kolom komentar. Semoga kalian dalam pembelajaran ini bisa lebih memahami tentang analisis kebahasaan teks prosedur, menyusun teks prosedur, dan teknik penulisan dari segi kebahasaan teks prosedur. Semoga kalian bisa lebih memahaminya lagi. Untuk tugas kali ini, kalian silakan rangkum saja dan tugasnya tidak usah dikirimkan ke WA saya. Jadi nanti di akhir akan ada pengumpulan buku catatan, mana yang benar-benar menulis atau merangkum pembelajaran daring ini, mana yang tidak. Jadi untuk nilai tambahan. Untuk minggu depan insya Allah kita akan materinya sudah selesai bab 1. Kita akan melakukan uji kompetensi. Nanti mungkin uji kompetensinya itu PG ya, pilihan ganda 10 soal. Oke? Silakan ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.